Profesor Dr. Edi Yusuf SPMkom, yang kami hormati Ketua APTISI Wilayah 4B Banten, Bapak Dr. POA Basunaria MSI, yang kami hormati Ketua AB PPTSI Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Sali Iskandar, yang kami hormati Ketua AB PPTSI Banten, Bapak Haji Mulya Rahmatullah LCMH, yang kami hormati Ketua APERTI Jawa Barat, Bapak Dr. Makbul Mansur, serta yang sesaat lagi mungkin akan bergabung Ketua APERTI Wilayah Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Senin pagi ini sehat Bapak-Bapak ya. Kita bersemangat pagi ini untuk melakukan agenda rapat fokus group discussion, fokus group discussion terkait pelayanan publik di LLDT Wilayah 4 pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 September tahun 2022. Tentunya Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak-Bapak yang saya hormati, mengawali agenda pada pagi hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegak, kepada operator dipersilakan. Baik, hadirin yang kami hormati, demi kelancaran acara kita di pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, hadirin yang kami hormati, agenda pada pagi hari ini yaitu fokus group discussion terkait pelayanan LLDP Wilayah 4 bermaksud untuk menerima saran dan masukan dari para stakeholder LLDP Wilayah 4 yang mana diwakili oleh para ketua asosiasi terkait seluruh pelayanan LLDP Wilayah 4. Dan untuk acara yang pertama, kita akan sama-sama mendengarkan dan juga menyimak sambutan sekaligus arahan dari Kepala LLDP Wilayah 4. Untuk itu kepada yang terhormat, Bapak Dr. Om Samsuri, SPDMT, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, para sahabat saya yang saya muliakan semuanya. Saya tidak sebut satu persatu ya, tadi sudah disebut oleh Bu Evi, para ketua APTISI, kemudian para ketua ABPTSI, dan para ketua APERTI
Ini sebenarnya saya sudah menggagas lama untuk melakukan pertemuan rutin setidaknya 3 bulan sekali begitu dengan para ketua asosiasi. Namun kita sudah melakukan forum konsultasi publik ini juga dalam skup yang lebih luas, dan waktu itu juga para ketua asosiasi ini sudah kita libatkan. Namun pada hari ini tentu kita ingin terus membangun sinergi yang positif untuk menjadikan perguruan tinggi di LL Dikti wilayah 4 dan juga segenap sivitas akademikanya itu makin maju, makin terdepan di seluruh Indonesia. Harapan kami seperti itu. Kami ingin betul-betul kita bisa menjadi contoh untuk kemajuan perguruan tinggi. Oleh karena itu, untuk hal tersebut tentu kami juga perlu terus meningkatkan ya kualitas layanan di LL Dikti wilayah 4 sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada seluruh perguruan tinggi di lingkungan LL Dikti wilayah 4. Tentu kami tidak ingin menjadi katak dalam tempurung. Kami ingin mendapatkan banyak feedback ataupun informasi-informasi penting dari seluruh stakeholder yang kita layani. Dan tentu mitra utama dan strategis kami tentu adalah Aptisi, kemudian ABPTSI dan juga Aperti. Meskipun kita sudah sering bertemu dalam konteks formal acara-acara tertentu, tetapi saya kira untuk lebih membangun silaturahmi dan persahabatan kita semuanya, acara seperti ini tentu sangat kami butuhkan. Sekaligus ini bagian dari kami melihat peran strategis asosiasi-asosiasi ini untuk bersama-sama menjadi leader, gitu ya, menjadi leader dalam arti terdepan di dalam mendorong kualitas kepada seluruh perguruan tinggi di wilayah 4. Karena sekarang konteks utama adalah yang sangat diutamakan adalah kualitas perguruan tinggi, kualitas program studi, dan juga kualitas dosen. Ibu Bapak yang saya hormati, karena saya meyakini Ibu Bapak juga sangat punya kesibukan yang luar biasa, kami juga mungkin sama, sehingga kami berharap meeting seri ini kita mungkin batasi sampai jam 9, kita sudah bisa selesai begitu ya, karena ini pada prinsipnya kita ingin mendengar singkat gitu ya, silaturahmi singkat dan juga mendengar beberapa catatan, masukan ataupun apresiasi kalau memang layak diberikan apresiasi. Ibu Bapak, saya sedikit menyampaikan bahwa kalau kita bicara layanan di LL Dikti wilayah 4 sebagaimana yang pernah saya sampaikan dulu, itu total ada 32 layanan, mulai dari pelayanan mutasi mahasiswa, kemudian penilaian angka kredit, kemudian perizinan dan lain sebagainya, ya, termasuk PD Dikti dan semuanya. Kemudian semua layanan itu sudah kami upayakan begitu ya, itu melalui input di aplikasi 4. Manakala ada perguruan tinggi yang tidak, mungkin ada sebagian yang masih datang ke LL Dikti 4, itu pun kita upayakan berikan pelayanan di ruang konsultasi dengan tetap kita meminta untuk dimasukkan di aplikasi 4 dan kita pandu. Di sisi lain, tak henti-hentinya kami juga terus membangun pelayanan stakeholder pimpinan perguruan tinggi yang beraudiensi dengan kepala LL Dikti. Kita seoptimal mungkin berikan pelayanan yang terbaik gitu ya, dan selalu kami terima. Tentu saya membutuhkan energi dan vitamin yang luar biasa. Alhamdulillah selama 8 bulan kami memimpin, 8 bulan lebih sedikit memimpin, tetap kami membangun silaturahmi dan saya hadir di event-event penting setiap perguruan tinggi tanpa pandang bulu.
Jadi perguruan tinggi seperti apapun kita terus berikan layanan, termasuk untuk beberapa perguruan tinggi yang beranjak bangkit itu pun juga kita prioritaskan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ini sebagai sekilas info saja, layanan terbanyak di LLDT wilayah 4 itu selain mungkin PD Dikti ya, PD Dikti itu alhamdulillah Pak atas dukungan Ibu Bapak semuanya itu akhir 2021 itu kami mendapatkan laporan PD Dikti itu hanya 67% ya, tingkat kepatuhan pelaporan PD Dikti. Ini alhamdulillah saat ini kita sudah di angka 98,7%, Pak. Jadi sedikit lagi itu karena pelaporan-pelaporan sebelum 2018, 2019, 18, 19 itu yang tahun-tahun sebelumnya itu banyak perguruan tinggi yang itu tidak melaporkan status kelulusannya. Kemudian mereka sudah kesulitan mencari data. Nah ini tapi tetap kita bertanggung jawab untuk sampai menuntaskan itu. Termasuk di dalamnya perguruan tinggi yang dalam hal ini sering ganti-ganti operator, kasusnya banyak sekali. Ataupun perguruan tinggi yang tadinya tidak terlalu care gitu, itu kita panggil sekitar ada 60 perguruan tinggi pada saat itu. Jadi selain kita memang intensif membangun silaturahmi, kita berupaya memberikan pelayanan sampai hal teknis yang menjadi kesulitan perguruan tinggi itu kita optimalkan semaksimal mungkin. Nah, ini sebagai contoh terkait dengan di kelembagaan itu selama 2022 itu sudah ada 118 proses perizinan. Dan termasuk diantaranya perubahan bentuk perguruan tinggi, penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi. Ini yang sudah kami selesaikan prosesnya. Pindah lokasi, alih kelola, pendirian perguruan tinggi swasta karena politeknik itu masih dimungkinkan. Kemudian izin pembukaan prodi yang cukup banyak. Selain itu juga ada beberapa kita merekomendasikan izin penutupan program studi, serta ada satu perguruan tinggi yang kita rekomendasikan untuk ditutup karena perguruan tinggi tersebut sudah tidak kami ketemukan lagi, ya. Kita sudah melakukan berbagai upaya, termasuk kita umumkan di publik, ya. Tidak ada yang mengetahui keberadaan perguruan tinggi tersebut, sehingga kami usulkan rekomendasikan untuk ditutup. Kemudian kalau kita lihat dari aspek guru besar ini progresnya luar biasa Ibu Bapak. Tahun ini kita ada 70 usulan ya. Dan alhamdulillah ya, ini yang sedang berproses ya, ada beberapa proses. Dan alhamdulillah 2022 ini Ibu Bapak kita mendapatkan kehormatan ada 15 profesor yang lahir ya. Tahun 2021 itu hanya 7 Ibu Bapak. Ini luar biasa animonya 15 profesor telah lahir dan usulan-usulan untuk lektor kepala itu meningkat cukup tajam. Lektor juga demikian, asisten ahli juga demikian. Sehingga kondisi tenaga pengajar kita itu 2021 itu 47% yang berstatus tenaga pengajar, alhamdulillah sekarang 40%. Angka 7% ini luar biasa banyak Pak, karena pertambahan dosen ketika dosen baru itu pasti berstatus tenaga pengajar. Artinya dosen-dosen yang existing itu sudah cukup luar biasa mereka bergerak gitu ya, perguruan tinggi juga bergerak mengajukan jenjang jabatan akademik. Nah, itu kemudian beberapa hal yang lain yang kita juga mendapatkan apresiasi yang tinggi, mungkin ini tidak kami tampilkan datanya semua, lain waktu mungkin kami laporkan secara sangat komprehensif gitu ya. Itu kita termasuk untuk penelitian, kemudian untuk magang studi independen, semua kegiatan-kegiatan MBKM itu rata-rata perguruan tinggi di wilayah 4 itu sekarang terbanyak Pak, Ibu Bapak yang mendapatkan. Ini tentu tak terlepas dari dukungan Ibu Bapak semuanya dan intensitas teman-teman di LLDT wilayah 4 untuk menyampaikan program itu dalam berbagai event ataupun juga kita melalui jaringan WA group kita yang luar biasa intensif dan juga sosial media kita yang luar biasa. Ini juga kita tidak tampilkan. Alhamdulillah Pak,
YouTube kita itu awal 2022 itu sekitar 2.300, 2.100-an. Sekarang sudah tembus di angka 4.000. Nah, itu tentu saya melihat masyarakat itu bahkan bukan hanya perguruan tinggi di wilayah kita semua yang melihat bagaimana program-program kita. Saya melihat seluruh Indonesia juga melihat karena semua event di LLDT itu kita bangun terbuka dan kita masukkan di YouTube itu meningkat. Instagram kita juga meningkat luar biasa yang tadinya sekitar 6.000 sekarang sudah tembus di angka 10.000 ya. Kemudian kalau kita lihat beberapa program pendampingan MBKM juga kita terus lakukan, termasuk pendampingan berbagai program ya, termasuk pendampingan untuk penelitian, matching fund dan berbagai program. Mungkin Ibu Bapak kalau melihat WA Group itu informasi-informasi itu mungkin sampai bingung gitu ya, mau dibaca satu persatu. Tetapi Ibu Bapak jangan khawatir, itu tinggal di-share ke setiap pengelola masing-masing. Kemudian penelitian tadi sudah saya sampaikan, dan terakhir kami memberikan apresiasi Gebyar LLDT Wilayah 4 itu alhamdulillah pertama kali berjalan sangat sukses dan dengan berbagai lomba, dan semuanya sudah kita berikan apresiasi yang kita tutup bersama dengan acara Jalan Sehat Bersama pada tanggal 16 Agustus yang lalu. Di luar itu juga yang sangat betul ramai diminati itu dan mendapatkan apresiasi bahkan dari kementerian itu adalah program KKN tematik ya. KKN tematik kebetulan untuk 2023 ini ketuanya adalah sahabat kita Prof. Edi Yusuf, Rektor Universitas Pasundan. Kemarin sudah kita diskusikan ya, program KKN tematik di wilayah 4 ini nanti diketuai oleh Prof. Edi Yusuf gitu ya. Nah, ini luar biasa Pak hasilnya. Saya yang mengikuti beberapa monef sampai ke beberapa daerah, termasuk di daerahnya Kang Mulya Rahmatullah itu luar biasa respon masyarakat dan hasil kerja nyata dari adik-adik mahasiswa kita yang hanya berkisar 1 bulan lebih sedikit ini. Dan ini tentu akan ada lanjutan, namanya kita adalah demonstrasi plot atau pilot project desa binaan pasca KKN ini. Beberapa sedang dipilih dan itu diketuai oleh Rektor Universitas Pakuan ya, Prof. Didi Noto Sujono. Nah, tentu ini semuanya perlu berkontribusi, kita membutuhkan PIC. Kenapa tidak dilakukan oleh anggota LLDT? Nah, ini yang lebihnya Pak, yang kita mendapatkan apresiasi adalah para dari kementerian kita itu memainkan peran bukan dilakukan oleh LLDT, khususnya untuk program-program besar. Kita selalu berkolaborasi dengan pimpinan perguruan tinggi dan juga paguyuban profesor, persatuan guru besar. Nah, termasuk kita tentu dalam konteks tertentu kalau ada permasalahan Ibu Bapak yang disampaikan melalui ABBTSI atau Aperti, itu kita juga bisa membangun kolaborasi untuk melakukan agenda-agenda besar bersama. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, itu sekilas informasi layanan di LLDT Wilayah 4 yang terus kami upayakan. Kami juga tidak menutup kemungkinan dalam konteks membangun integritas Ibu Bapak. Saya pernah mendapatkan informasi begitu ya, sebelum kita masuk ke LLDT 4 itu, ataupun mendapatkan pesan bahwa ada satu case begitu katanya kalau usulan tertentu gitu ya, pendirian itu ada fee tertentu, itu saya kira kita ingin mendapatkan feedback tersebut. Apakah di 2022 ini masih ada praktek-praktek seperti itu atau tidak? Ini mohon diungkapkan saja. Seandainya memang masih ada, kita akan terus genjot itu untuk tidak ada, karena memang semua proses perizinan dan semua proses pelayanan di LLDT 4 itu kita tidak ada pungutan biaya apapun, Ibu Bapak. Nah, itu saja para sahabat saya,
Prof. Edi, Pak Makbul, kemudian Pak Asosiat Profesor Pak Abbas, kemudian juga Kang Sali, ya, kemudian Kang Mulya, kemudian Kang yang sudah masuk belum ya, Pak Patwan ya, Pak Patwan gitu ya, dan tentu teman-teman yang hadir di sini. Nah, itu saja. Nanti kami beri waktu masing-masing 6 orang ini, atau kalau Pak Patwan tidak masuk berarti tinggal 5 untuk memberikan masukan, kemudian juga kalau seandainya apresiasi juga boleh, masukan-masukan apa yang kurang, terutama beberapa hal yang kita note belakangan. Juga perlu disampaikan Ibu Bapak, ini dalam rangka membangun integritas, disampaikan kepada anggotanya, pimpinan perguruan tinggi, kalau ada orang LL Dikti hadir gitu ya di kampus, itu mohon diminta atau ditanyakan ada surat tugas atau tidak. Ini penting sekali, itu sudah kami umumkan ya, sudah kami umumkan, kita buat edaran. Kami betul-betul ingin menjadikan lembaga ini lembaga yang betul-betul berintegritas Ibu Bapak, karena itu yang sangat penting kita harus mulai ya. Mumpung di LL Dikti ini terus terjadi regenerasi, ada beberapa CPNS baru, sehingga mereka juga betul-betul mendapatkan contoh yang luar biasa. Kemudian hal lain, saya juga menitipkan pesan melalui para pimpinan yang ada di sini, disampaikan juga, kami edarkan juga itu surat, bahwa tidak diperbolehkan memasukkan pejabat ataupun staf aktif LL Dikti untuk menjadi katakanlah pengurus yayasan atau menjadi anggota atau menjadi pejabat pengelola, misal wakil rektor ataupun kepala biro, kepala bagian, ataupun apapun namanya ya. Itu sama sekali tidak dibenarkan Ibu Bapak, sehingga itu penting sekali. Jadi ketika hadir di kampus itu surat tugas ya. Kami pernah, ini ada satu keluhan, tiba-tiba ada datang pegawai LL Dikti di hari libur gitu. Saya tidak menanya lebih lanjut siapa ininya, karena kami juga ingin betul-betul menjaga supaya ini landing dengan baik begitu ya. Hadir di kampus begitu ya, yang ngobrol-ngobrol begitu, silaturahmi dan lain sebagainya. Dan saya kira beberapa perguruan tinggi pun saya kira tidak terlalu berkenan begitu kalau ada hal-hal yang sifatnya tidak institusional itu dibahas di dalam konteks tiba-tiba berkunjung begitu ya. Dan ada case juga Ibu Bapak, kalau ada yang, itulah pentingnya surat tugas ya. Ada yang mengaku-ngaku sebagai pegawai LL Dikti atau pegawai yang sudah katakanlah purna dan lain sebagainya, mengaku-ngaku sebagai pegawai LL Dikti, ada mandat dari kepala dan lain sebagainya, mohon itu dikonfirmasi ya. Ataupun yang mengaku-ngaku sebagai utusan kepala untuk meminta ini itu mohon dikonfirmasikan itu tidak terjadi. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Bu Evi untuk memandu proses diskusi atau urun rebuk dan masukan dari Ibu Bapak semua. Oh ya, satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, kita semua Ibu Bapak itu termasuk yang sangat diapresiasi ya di 2022 ini oleh Mas Menteri dan juga Pak Dirjen, kerukunan dan keguyuban perguruan tinggi, badan penyelenggara dan lainnya di LL Dikti wilayah 4 itu paling guyup Ibu Bapak. Sehingga banyak hal-hal yang kita selesaikan dengan sangat silent gitu ya, sehingga tidak terlalu mencuat kepada publik gitu ya. Ada model-model kepala LL Dikti yang suka dengan
kasus-kasus itu terangkat di publik begitu ya. Insya Allah kalau kami concernnya adalah niat bekerja ini niat betul-betul niat ibadah, sehingga kalau itu bisa diselesaikan dengan sangat silent tanpa menyakiti dan lain sebagainya, itu tentu akan jauh lebih kami kedepankan. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, ini kami tentu sangat berharap ketika Ibu Bapak ada masukan-masukan penting melalui kepada pemerintah, kemudian kepada DPR, tentu sangat penting kita menjaga marwah perguruan tinggi, kita melakukan masukan-masukan secara dialogis begitu ya, secara dialogis dan mungkin dengan utusan-utusan yang dialogis itu akan sangat mengena. Termasuk kemarin bagus sekali kita mendapatkan solusi begitu ya, termasuk pertemuan dengan APTISI, ABBTSI dari kementerian itu, kemudian APERTI, itu mendapatkan satu hal yang sangat positif, itu tentang bantuan akreditasi program studi Ibu Bapak. Dan ini sudah betul-betul kita datakan, Pak Direktur Kelembagaan menyampaikan potensi untuk prodi-prodi kesehatan itu juga akan mendapatkan perhatian, terutama prodi-prodi kesehatan yang memang betul-betul membutuhkan, karena tidak semua prodi kesehatan itu sejenis dengan fakultas kedokteran begitu ya. Nah, itu saja Ibu Bapak, tentu forum-forum dialogis itu perlu kita kedepankan, sehingga saya berharap sekali para asosiasi di sini itu kalau ada hal yang penting dimasukkan, baik itu ke tingkat nasional, ke parlemen dan lain sebagainya, itu dengan forum dialogis akan sangat tepat. Itu saja. Saya kembalikan ke Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Kepala. Baik, Bapak-Bapak yang saya hormati, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ataupun sesi kita menerima saran dan masukan dari Bapak-Bapak sekalian. Berhubung kita akan selesai di jam 9, jadi saya persilakan masing-masing orang untuk menyampaikan saran dan masukannya selama 5 menit. Ya, baik, silakan. Yang pertama, Prof. Edi Yusuf, mangga Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Lembaga LLT Wilayah 4 yang saya hormati, Sejawat, Ketua APTISI 4B, Pak Dr. Abbas, Ketua APERTI Jawa Barat, Pak Dr. Hadi Makbul, Sejawat, Ketua APERTI Banten, Pak Patuan kalau udah datang, Ketua ABPTSI Jawa Barat, Pak Haji Salih Iskandar, Ketua ABPTSI Banten, Pak Haji Mulia Rahmatullah, Bapak Agus Supriyatna, beserta Ibu Happy sebagai moderator. Terima kasih kesempatannya, dan mudah-mudahan nanti pertemuan ke depan itu waktunya agak rada panjang Pak. Kalau sekarang memang saya juga pas-pasan Pak, jadi makanya saya dari Pak Kalem akan diakhiri jam 9, alhamdulillah. Karena di Unpas ini sekarang jam 9 juga kami, kalau jadi ini Pak Ridwan Kamil akan membuka Kongres BEM se-Indonesia yang ada di Jawa Barat Pak. Itu, jadi begitu jam 9 dengar itu dari Pak Kalem, alhamdulillah saya bisa mengikuti acara ini. Sehingga ada beberapa lain yang mungkin bentrok di antara rekan-rekan sejawat rektor. Sekarang ada undangan juga dari USG, kami juga mohon maaf tidak bisa hadir, kirim bunga saja dalam pelantikan rektor baru. Bapak Kalem yang saya hormati, tentu forum koordinasi ini sangat penting. Salah satunya kan kita bisa juga memberikan masukan-masukan. Ini yang saya secepatnya aja, yang singkatnya aja. Pertama, untuk beasiswa KIP Pak, Kartu Indonesia Pinter. Nah ini kelihatannya kuota yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Keuangan
yang ke LLDT ini sangat-sangat kurang sekali kalau dibandingkan dengan jumlah PTS yang ada di Jabar dan di Banten. Nah, tetapi di lain pihak, kami juga sering memperoleh tawaran-tawaran dari anggota-anggota dewan yang menyangkut aspirasi. Nah, namun kami tidak semua, kami seleksi juga. Tidak semua tawaran dari anggota dewan itu kami terima. Karena di belakangnya suka ada embel-embel, Pak. Kalau dari LLDT kan bersih. LLDT misalnya dari sananya misalnya 16 juta, ya 16 juta masuk ke mahasiswa. Nah, tetapi kalau untuk yang aspirasi itu ada embel-embelnya. Nah, oleh karena itu kami usulkan mungkin melalui LLDT ke depan, bukan ke depan, jadi sekarang kan masih berlangsung, Pak. Jadi kuota untuk KIP di lingkungan PTS itu minta ditambah, Pak, karena ini sangat diperlukan sekali, apalagi kalau kita lihat 60% sekarang itu mahasiswa di Indonesia adalah berada di PTS, 60%. Jadi dengan demikian sangat besar sekali kontribusinya dari mahasiswa PTS untuk pertama mungkin juga bisa untuk angka partisipasi kasar gitu. Oleh karena itu mohon kuota yang ke LLDT yang untuk PTS itu diperbesar atau minimal ya mungkin samalah dengan yang diberikan kepada kuota kepada aspirasi anggota dewan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini mungkin pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia agak disibukkan dengan isu-isu penyampaian aspirasi dari para mahasiswa, khususnya yang tersangkut dengan kenaikan BBM. Dan ini juga kelihatannya semakin semarak itu karena di bulan September dan Oktober ini kita juga kan sudah mulai menuju kepada 100 PTM, Pak. Nah, tentu dengan kehadiran mahasiswa yang ke 100 PTM ini juga akan mengakibatkan tumplek mahasiswa di kampus gitu. Nah, oleh karena itu kami sekarang itu membagi, Pak, kegiatan di kampus itu supaya tidak tumplek sekaligus karena mengingat tadi situasi di sekarang yang menyangkut masalah BBM ini. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang 100% itu kami lakukan untuk kegiatan laboratorium, sedangkan untuk perkuliahan mahasiswa masa lama kemarin sudah mulai datang ke kampus, sedangkan mahasiswa baru kami baru akan diatur di bulan Oktober ini, ya, sehingga kegiatan itu bayangkan kalau misalnya sudah mulai tumplek 100%, ini akan membuat crowded juga gitu dengan suasana yang mulai mahasiswa turun ke jalan untuk aspirasi masalah BBM-nya itu. Cuman bagaimanapun juga kita tidak bisa melarang, kita hanya menitipkan jangan sampai terjadi kegiatan-kegiatan yang anarkis ataupun destruktif. Dan kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain juga kami mengalihkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kampus sehingga mereka tidak ada di jalanan untuk menyampaikan aspirasinya. Dan ya hari ini juga kami akan ada Kongres BEM se-Indonesia, mudah-mudahan Pak Ridwan Kamil bisa membukanya dan sekaligus juga itu salah satu kegiatan untuk mengalihkan tidak ada kegiatan di jalanan. Kemudian juga kami mengapresiasi kepada LLDT wilayah 4 dengan adanya akselerasi dari pengajuan jabatan fungsional khususnya untuk para guru besar. Alhamdulillah kelihatannya akhir-akhir ini prosedur daripada pengajuan jabatan fungsional sudah cukup sederhana dan bisa dipercepat karena dengan lahirnya para asesor yang dari lingkungan sendiri. Dengan demikian tambahan yang data mengenai program studi, posisi program studi, berapa aset yang dimiliki dari mulai guru besar, kemudian lektor kepala, dan lektor,
demikian juga asisten ahli itu mempercepat kelihatannya keputusan-keputusan untuk kenaikan di jabatan fungsional, sehingga dengan demikian pihak Kementri dalam hal ini Direktur Kelembagaan Pak Lukman juga mungkin tahu posisi ini yang harus segera dinaikkan, misalnya prodi X, misalnya jumlah guru besarnya masih sekian persen, lektor kepala terlalu gemuk di lektor kepala. Nah, ini memudahkan untuk Direktur Kelembagaan Warga itu dengan upload masing-masing ini cukup bagus dan terasa oleh kami ada akselerasi di dalam jabatan kenaikan jabatan fungsional. Kemudian yang lainnya adalah mengenai ini Pak, bantuan LAM. Nah, ini juga bantuan LAM dan kami juga sudah mendorong kepada teman-teman karena LAM itu kan masih terbatas, baru ada 6 sekarang itu. LAM pendidikan, LAM teknik, LAM Memba, LAM Banda, kemudian LAM PTKS, LAM Infokom. Nah, itu baru itu aja dan ya baru itu aja. Sedangkan yang lain-lainnya kelihatannya mereka lebih baik memilih kembali kepada Ban PT karena apa? Karena ya menurutkan undang-undang kan yang kalau belum terbentuk LAM itu kembali dilakukan asesornya oleh Ban PT. Karena kalau Ban PT kan gratis. Nah, jadi kalau kemarin sudah akan ada dana ini bantuan ya syukur alhamdulillah akan mempercepat LAM ini walaupun bantuan itu masih terbatas ya. Dalam hal ini juga kalau buat Unpas kan tidak akan mendapat karena apa? Karena statusnya sudah A. Kan yang dapat itu yang B dan C aja ya. Tapi nggak apa-apa lah. Turut bahagia untuk perguruan tinggi yang B dan C ya. Kemudian yang lainnya Pak Kalem juga terima kasih di PDPT juga ini sudah cukup lancar. Kalau beberapa waktu yang lalu banyak sekali perubahan-perubahan yang serba mendadak. Dan ini juga kan tentu kami juga harus menyesuaikan dengan posisi di masing-masing perguruan tinggi yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Itu saja barangkali Pak Kalem, masukan-masukan dari saya dan insya Allah kami akan terus koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat, khususnya di APSI wilayah 4A, untuk hal yang sifatnya krusial ataupun hal-hal yang sifatnya darurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya, saya persilakan dari APSI Banten mungkin. Silakan, Pak Dr. Adasi. Terima kasih. Kesempatannya harusnya para senior dulu nih, tapi nggak apa-apa lah ya, ini kesempatan sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pak Kalem yang saya hormati, beserta seluruh staf yang ikut bergabung dari Dikti, senior-senior saya baik dari Jawa Barat maupun dari Banten, ada Prof. Edi, Pak Makbul, Prof. Sali, Pak Mulya, dan yang lain-lain. Pak Patuan mungkin belum hadir, yang saya banggakan. Saya akan coba membicarakan hal yang lain, tetapi tadi sedikit saja menambah apa yang disampaikan Prof. Edi. Intinya bahwa sekarang ini barangkali kalau kita boleh, mohon maaf tidak sekali-kali ini karena ada Pak Kalem, boleh ikut merasakan atau beri penilaian ini bukan 100, 110 kali. Karena kami juga baru merasakan begitu cepat, ini juga barangkali kekompakan kita yang meningkat, juga kena IT semakin maju, mungkin sebelumnya masih uji coba, kena transisi saat itu. Ini semua tentu saja membuat kita menjadi tambah semangat. Itu kira-kira. Tadi terkait juga betul yang sedikit masalah KIP. Kalau saya malah mengusulkan kalau boleh Pak Kalem ini berbicara dengan pemerintah di pusat
tak usahlah dengan dana aspirasi, boleh dari sektor yang lain. Kalau pendidikan kan yang lebih tahu adalah Pak Kalem. Jadi terkadang ya saya sendiri pernah di posisi itu. Saya dulu juga pernah, ini ada ini untuk ini, saya bilang itu biar yang lain. Karena jadinya begini Pak Kalem, saya paling sering di sini karena banyak teman di praksi, ditawar-tawarin, saya udah tahu ujung-ujungnya, takut malah jadinya nanti. Ya, nggak pernah seperti yang dilakukan sebagaimana mestinya, itu dana untuk rakyat, untuk kepentingan pendidikan. Tetapi ya tadi sudah dibilang lah, ada gini gononya lah gitu ya. Yang kita takut sendiri ya. Nah ini minta tolong Pak Kalem, sektor yang lain aja, kalau aspirasi kan banyak ya, misalnya untuk sosial, untuk apa. Bukan berarti dengan dana pendidikan untuk yang kurang mampu tidak sosial. Ketepatan di dalam penyaluran itu yang menjadi penting. Kalau harus disampaikan secara keseluruhan kepada yang berhak, ya itu yang harus diterima. Tidak ada lagi, mohon maaf ya, mohon maaf kalau kata saya nih, bukan kata orang-orang, ini ada sunatan-sunatan gitu ya. Mohon maaf, mohon maaf. Yang lain yang dapat saya sampaikan, ya memang betul, bukan hanya barangkali yang dikeluhkan oleh para pengelola, ini dari bentuk-bentuk pelayanan yang lain. Saya ingin sedikit barangkali melalui Pak Kalem yang memang dari kepanjangan tangan pemerintah, agak sedikit ingin bertanya-tanya dengan surat edaran yang baru itu, jalur mandiri. Ya, justru kita baru-baru saja kan mendengar ya rame ada masalah, dan itu yang ketahuan ya. Nah belum lagi yang tidak ketahuan. Nah bukan sekedar itu Pak Kalem, sebetulnya kalau menurut pandangan saya secara pribadi barangkali adanya penyimpangan itu dari dua pihak, dari ya pengelola dan juga dari masyarakat. Karena masyarakat kita ini kadang-kadang mau instan ya, jadi belum siap untuk secara sebenarnya. Ya kalau udah nggak diterima, mungkin mesti kita perbaiki. Ada apa? Mesti lebih rajin belajar, ya dan lain sebagainya. Dan betul-betul kalau memang itu tujuannya untuk membantu, untuk yang kurang mampu, ada cara lain. Nah kalau dilepas, nah inilah jadinya, sehingga memaksakan atau menghalalkan segala cara ya untuk ya orang-orang yang punya uang begitu. Jadi sasaran nggak tepat. Jadi kalau boleh ya itu kenapa ya malah jadi diperbarui? Ini pertanyaan dari teman-teman. Nah karena hari ini kami diundang oleh kepanjangan tangan Mas Menteri yang ada di wilayah ini disampaikan. Seharusnya kan malah dihilangkan. Nah dengan adanya juga dibuka terus jalur mandiri, ini sampai sekarang masih terus terima. Nah mana yang untuk rakyatnya, mana yang untuk PTS-nya? Jujur ya, kan kita ini dari sekian banyak PTS 4.500, 4.600, itu kan hampir 70% itu adalah swasta yang ikut berperan ya membantu pemerintah dalam hal ini ya, karena tanpa ada swasta barangkali juga yang hanya bisa ke negeri itu ya mungkin orang-orang tertentu atau orang-orang yang punya uang atau orang-orang yang anak-anak pejabat, karena kapasitas kan nggak mungkin. Harusnya selama memang kesejahteraan masyarakat kita ini masih belum baik, ya swasta ini harus betul-betul menjadi juga perhatian yang sama. Karena anak bangsa ini bisa hebat, bisa berbicara untuk pemerintah dan bisa membanggakan nama bangsa negara. Ini juga kan peran PTS ini nggak sedikit. Nah ini yang kedua ya. Yang ketiga ya tentu saja kalau ada dari pengelola ingin menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya, ini bukan sesuatu yang salah menurut saya. Yang melalui Pak Kalem ini ya ini tentu saja tidak salah, karena ya kan di dalam kegiatan
ini kan ada dua saja, ada penyelenggara yang dalam hal ini oleh ABPTSI, ya yayasan-yayasannya, dan kami yang di lapangan tahu persis tuh, ya, berhadapan langsung dengan mahasiswa, dengan masyarakat, yang tentu saja ini memerlukan perhatian yang sangat penting untuk apapun ya kami menampung ya ditindaklanjuti, kalau tidak ya kami yang dikatakan untuk apa ada organisasi katanya. Ya tidak sekali-kali juga kami menyalahkan pemerintah. Namun paling demikian ya kita ini ya akan lebih lagi kalau masukan-masukan ini bisa menjadikan bahan. Untuk khusus wilayah 4, kalau penilaian kami, ya ini kami dengar-dengar ya, bukan pribadi saya Pak Kalem, tidak sama sekali. Ini dari teman-teman, dari para rektor, para ketua, para direktur. Ya kalau boleh beli nilai ini sangat baik. Ya bukan udah melampaui lah daripada target ya, karena dulu kan kami ngikutin terus setiap ada kegiatan-kegiatan capaian-capaiannya. Tadi kan digambarkan GB aja sekarang sudah tambah 19 baru 8 bulan ya, belum lagi untuk LK, untuk lektor, untuk AA, terus ini belum lagi juga untuk ini untuk Serdos. Jadi pada senang semua. Ya, kami berharap diteruskan Pak Kalem, dan kami sangat senang dan berterima kasih. Semoga Pak Kalem terus bisa secara konsisten ya terus membimbing kami. Kami akan siap di belakang Pak Kalem untuk membantu khususnya di wilayah Banten. Tentu saya bersama-sama dengan Pak Haji Mulya dari ABPTSI dan teman-teman yang lain. Saya kira itu dulu sementara Pak Kalem, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Kita Saya beralih respon langsung terakhir ke... saja ya Teh nanti sekalian. Ya, terakhir saja Pak. Baik. Selanjutnya kami persilahkan Pak yang sudah on cam dulu saja. Pak Mulya silakan. Boleh di-unmute dulu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar Bu Hevi? Waalaikumsalam. Terdengar Pak, Terdengar Pak. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Mas Kalem beserta jajaran yang saya banggakan, kemudian juga para kolega dari Aptisi Jawa Barat dan Banten serta Aperti Jawa Barat dan Banten dan Kanda Sali yang berbahagia. Terima kasih Mas Kalem yang telah memberikan waktu kepada kami, dan saya apresiasi bahwa pertemuan ini juga sangat baik, sangat strategik, sampai saya mengatakan bahwa Mas Kalem ini luar biasa kinerjanya, sehingga kami tidak bisa melihat bahwa justru ada juga permasalahan di pusat gitu. Kita sudah terlena dengan luar biasa pelayanan Pak Mas Kalem ini, sehingga alhamdulillah kita dirasa sangat cukup baik untuk pelayanan di LDT. Tapi tadi kembali bahwa ada persoalan-persoalan yang diangkat oleh Prof. Edi dan juga Pak Abbas terkait dengan jumlah beasiswa KIP yang sebetulnya sempat kami juga sampaikan kepada Pak Direktur kelembagaan bahwa jumlahnya memang aspirasi itu hanya 5-10%, tapi kok ternyata jumlahnya ini kok bisa banyak gitu. Padahal hanya 5-10%. Berarti kan 90% kurang lebih itu dana itu disebar melalui perguruan tinggi. Nah, ini juga berarti perlu kira-kira betulkah memang jumlahnya 5-10%, tapi kok ternyata tawaran itu lebih banyak. Tadi juga Pak Edi, juga Pak Abbas begitu. Nah, saya kira khawatir, maaf punten bisi khawatirnya ini lip service dari jawabannya Direktur Kelembagaan, sehingga jumlahnya tidak seperti itu. Yang berikutnya adalah kenaikan BBM yang bersamaan dengan PTM. Betul ini, saya kira ini juga kami minta ada edaran, kalau memang masih diperkenankan untuk bauran, artinya tidak total pertemuan
tatap muka, sehingga nanti perguruan tinggi juga bisa secara mandiri melaksanakan kegiatan blended learning atau bauran. Itu juga bisa mengefisiensikan sumber daya yang ada dan juga bagian daripada kepedulian kepada masyarakat. Jadi tidak lagi menggunakan kendaraan Pak Kalem ke kampus gitu, cukup dengan kuota. Kemudian juga saya apresiasi terhadap kinerja Jafung, betul sangat-sangat baik sekali. Kemudian juga persoalan tadi jalur mandiri yang disampaikan oleh Pak Abbas juga, memang ini akhirnya malah saya bertanya begini, Pak Mas Kalem, dan juga mungkin Prof. Edi juga dengan Pak Abbas. Ini kan RL Dikti, tapi kami belum pernah berkomunikasi dengan pendidikan tinggi yang lain selain swasta begitu. Nah, jadi saya kira ini bagaimana kita tercipta dialektika yang baik. Kalau kita sendiri tidak satu forum begitu, seakan kita ini masyarakat kelas kedua, punten. Ini yang saya alami. Padahal kalau seringkali kita ini dipuji-puji bahwa jumlah perguruan tinggi swasta itu yang terbesar dan sekian juta itu 90% atau 80% yaitu di PTS gitu. Tapi kami belum pernah itu ada dialektika atau dialog bersama dalam menyamakan visi dan misi, sehingga juga saya kira ketimpangan-ketimpangan yang terjadi itu juga karena memang kita tidak membangun atau tidak terbangunnya komunikasi yang baik antara swasta dan negeri. Sehingga saya mendorong Mas Kalem juga kapan waktunya kita juga bisa diskusi dengan ITB, dengan UNPAD yang difasilitasi oleh Pak Kalem, dan juga saya kira nanti kasus-kasus kayak ujian mandiri bahkan terjadi seperti di Unila itu juga saya kira itu mungkin gunung es karena modusnya sama. Bahkan saya kemarin diskusi ini sudah juga nauzubillah ini sudah pada tingkat sekolah dasar yang tadi dikatakan oleh Pak Abbas itu yang sudah tidak mampu, yang tidak berkeadilan. Sehingga pendidikan yang gratis itu malah mereka yang punya uang gitu. Padahal kan skemanya tidak begitu. Pemerintah hadir itu harus bagaimana mengakomodasi kepentingan masyarakat yang dia akses pendidikannya cukup baik, maksudnya tingkat kecerdasannya, tetapi memang ekonominya kurang mampu. Itu yang bisa kita akomodasi. Yang kedua mungkin mereka yang tidak mampu secara kecerdasan dan juga tidak mampu secara ekonomi. Kalau yang sudah bagus ekonominya, sudah cerdas ininya, dia bisa mandiri lah, atau katakanlah juga bisa kita berikan kesempatan akses yang lain. Nah, saya kira kalau pemetaan ini baik, insya Allah aksesnya juga kepada perguruan tinggi swasta juga akan survive. Nah, ini Prof. Samsuri, mudah-mudahan segera jadi profesor nih Prof. Karena sudah banyak menggebekan dosen-dosen di itu. Itu yang kami soroti, sehingga mungkin juga akhirnya ekses dari liberalisasi, saya kata liberalisasinya negeri dengan UMM itu juga akhirnya tidak lagi berorientasi pada kualitas begitu kan, yang harusnya coba berorientasi pada pembangunan SDM mungkin di S2 atau S3, berebut sama akhirnya di S1. Saya kira itu Pak Kalem sementara ini. Dan ala kulihal, by the way, kalau untuk Mas Kalem udah 1000 kalau memang boleh nilai saya 1000. Sampai akhirnya juga kami melupakan ada isu-isu yang kira-kira juga di pusat. Contoh kemarin juga menjadi diskusi juga. UMM itu kan katanya untuk memberikan akses kepada masyarakat. Betul, itu narasinya betul, tapi faktanya
faktanya banyak menyimpang. Yang kedua, terkait dengan katanya kampus negeri itu kan juga berkewajiban untuk mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa, nah, gitu. Tapi kan juga ada dosen-dosen yang direkrut bukan negeri, bukan dosen negeri, tetapi dia honor ya, sebagai honor. Nah itu juga yang kemudian banyak dialami oleh PTS yang dosennya keambil oleh negeri sebab pertambahan. Nah saya kira banyak hal-hal yang perlu mungkin nanti Mas Kalem diskusi sama Pak Direktur Kelembagaan dengan Pak Dirjen juga terkait dengan isu-isu ini. Sehingga saya dapat edaran nih Pak Mas Kalem, ini tanggal berapa ini nanti Pak Abbas sama Pak Edi itu mau demo itu tanggal 28 atau berapa itu. Masa saya kira saya kurang setuju kalau misalnya ada pengelola perguruan tinggi swasta mau demo di beberapa titik. Tapi ini juga tolong diklarifikasi oleh Pak Abbas itu dengan Pak Edi terkait kegiatan itu. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih Prof dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Mulya. Selanjutnya yang sudah on cam juga Pak Makbul, mangga. Silakan Pak, bisa di-unmute ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala LLDikti yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan, baik itu artisi APRT dan ABPTSI. To the point aja nih waktu. Saya juga mau ikut ke sana Pak, pelantikan itu rektor itu. Yang pertama, ini yang berkaitan dengan Permendikbud Ristek nomor 48 itu yang berkaitan dengan sistem penerimaan mahasiswa baru yang baru-barusan ini dikeluarkan oleh Pak Menteri. Ternyata yang berharap banyak kita seperti yang tadi telah kita ungkapkan, jalur mandiri kok masih ada. Bukankah itu merupakan pertanyaan besar dari dulu itu sebetulnya. Sekarang sudah bucat muncul lagi gitu. Nah ini yang perlu mungkin Pak Kepala LLDikti memberikan masukan begitu. Ternyata itu yang sangat-sangat diharapkan oleh para PTS bahwa jalur mandiri itu hilang dari peredaran, tapi ternyata masih ada. Mungkin tidak perlu banyak yang kita pertanyakan tentang jalur mandiri. Yang penting kenyataannya seperti itu. Mohon dengan sangat begitu. Yang kedua, ternyata dari kenaikan Japung itu ada jurang yang begitu dalam antara lektor dan lektor kepala begitu. Lektor itu di atas 2.000, sekitar 2050. Sedangkan untuk lektor kepala itu ada 299. Bagaimana upaya kita, sinergi kita, gitu antara badan penyelenggara, pengelola pendidikan di tiap-tiap PTS. Itu kami sangat berharap ada LLDikti ada memfasilitasi gitu. Bagaimana kemudahan yang karena ini lektor kepala itu di Jakarta begitu. Tapi bagaimana nanti upaya yang mungkin diharapkan upaya strategis lah yang bisa dilakukan, kemudahan-kemudahan tertentu untuk membuat kejomplangan itu dari 2.000 sekian hanya 299. Itu sangat-sangat tinggi sekali kita. Grafis seperti itu, mudah-mudahan nanti penuh berharap kami dari APRT ada upaya bersama begitu antara badan penyelenggara juga pengelola di tiap kampus PTS dengan LLDikti untuk
ada resep tertentu mungkin, ada strategi tertentu. Bagaimana untuk mendongkrak seperti itu. Terima kasih. Itu Pak Kepala. Mudah-mudahan ini nanti lain kali kita ini sangat mengapresiasi sekali forum ini terus berlanjut. Terima kasih Pak Kalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak Sali, silakan Pak. Masih bergabung Pak Sali? Kang Sali. Atau sudah di ini mungkin sudah di lokasi. Pak Sali. Baik. Mungkin sambil ditanggapi ya, Ya, Pak baik. Kepala ya. Sambil berjalan. nunggu Baik, kalau silakan. Kang Sali ada masukan. Pertama, saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Edi, kemudian Pak Dr. Abbas, kemudian Pak Dr. Mulya, dan juga Pak Dr. Makbul Mansur atas masukannya. Ini saya menangkap betul ya. Pertama, terkait dengan kuota KIP kuliah. Nanti akan kami terus suarakan Pak. Ini kita itu KIP kuliah memang yang reguler itu juga sudah terbanyak di antara LLDP yang lain. Dengan total sekitar 7.000. Namun demikian soal aspirasi, nah ini saya kira forum-forum dialogis yang mungkin dibangun oleh Aptisi Pusat, kemudian ABPTSI dan juga Aperti, ini sangat baik begitu ya. Ini yang mungkin juga terus perlu disuarakan. Jadi tentu upaya-upaya untuk menyampaikan aspirasi, baik itu yang dikoordinir oleh Aptisi, kemudian ABPTSI atau Aperti, ini juga sangat bagus begitu ya. Sangat baik, tentu melalui yang paling efektif saya kira forum-forum dialogis ataupun formal surat, dan ya mungkin bisa bersama-sama beberapa untuk melakukan forum-forum dialogis, termasuk diantaranya terkait dengan yang Bapak rasakan terkait dengan KIP kuliah. Tapi pada level kementerian ini kami akan mensuarakan juga kepada Bu Sekjen melalui kepala pusat ada tuh, udah ada suara. Terus melalui pusat layanan pembiayaan. setelah Kalau Kang Sali ya, sudah mangga. Iya, baik. baik. Pak Sali, silakan sudah Silakan Kang bergabung Sali. Pak. Nanti saya respon. Ini baru saya respon terkait dengan KIP kuliah yang kami dorong supaya KIP kuliah reguler kalau memang itu dirasakan manfaatnya sangat lebih melalui asosiasi-asosiasi yang di pusat itu juga bisa menyuarakan atau menyampaikan kepada kementerian. Kami dari LLDikti tentu akan menyampaikan karena ini ranahnya adalah ranah kebijakan. Silakan Kang Sali. Silakan Ya, Pak Sali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kalem beserta seluruh senior dari ABPTSI Banten, Aptisi Jabar Banten, dan Aperti Jabar Banten. Saya memang lagi kurang sehat, tapi mendengar tadi di jalan, sebetulnya sudah kami sampaikan lewat YouTube, dan saya langsung ke Pak Direktur waktu itu menyampaikan hal ini. Apa yang disampaikan tentang KIP, kemudian pasca BBM, dampaknya segala macam, kemudian juga pajak PBB untuk yayasan pemerintah harus hadir ada, kemudian listrik segala macam. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita perjuangkan bersama, dan forum ini adalah forum yang paling tepat saya kira. Kemudian juga dirasakan oleh dasar menengah juga sama Pak, selain KIP, karena kami juga ngelola dasar menengah itu agak berat pasca BBM dinaikkan, karena terus terang kalau BBM naik komoditi yang lain itu bisa langsung, sementara SPP uang kuliah itu tidak mungkin, tidak lazim BBM naik kemudian uang kuliah naik. Nah, ini juga berat baik untuk dosennya, pengelolanya, semua. Jadi memang KIP ini subsidinya itu harus digelontorkan melalui KIP dan BOS saya kira.
Nah juga ini saya kira sudah dibahas dari yang lain dan saya sudah berada di USB sekarang ini meskipun mata burem, tapi saya mencoba untuk hadir dengan teman-teman. Saya kira itu aja Pak Kalem, karena Pak Kalem juga menurut informasi Pak Riki mau ke sini, jadi saya tidak banyak. Terima kasih kepada semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sali. Sama tadi terkait dengan BBM, untuk KIP kuliah tadi sudah saya sampaikan. Kita akan coba sampaikan kembali ke kementerian. Ya tentu terkait dengan KIP aspirasi itu sangat baik. Saya mendengar Komisi 10 itu juga akan berkunjung ke Universitas Parahyangan dan Universitas Pamulang tanggal 16. Kelihatannya saya juga mendapatkan tugas untuk mendampingi. Nanti mungkin juga bisa kita suarakan bersama melalui forum tersebut. Selain yang Aptisi akan melakukan demo dialogis gitu ya, saya dengar demo dialogis mungkin itu akan sangat baik untuk menyampaikan aspirasi untuk dialog dialogis dengan anggota dewan dan juga kementerian. Kemudian terkait dengan LAM tadi saya sebenarnya seprinsip Ibu Bapak sekiranya ini memang bisa tersubsidi semua oleh pemerintah dan itu saya kira sangat baik karena ini menyangkut kepada pembiayaan ya. Nah, namun dalam peraturan menteri, rancangan peraturan menteri yang baru, saya mendapatkan informasi ini akan dititikkan bahwa akreditasi itu tidak selalu wajib 5 tahun ya, sehingga ini menjadi ruang bahwa kita ketika sudah akreditasi unggul tentu tinggal maintenance saja, kecuali yang mau naik grade akreditasi. Nanti kita tunggu peraturan yang baru sebagai pengganti Permendikbud nomor 3, Permendikbud nomor 5, dan Permendikbud nomor 7. Kemudian untuk PDDikti ya kami harapkan bersama-sama disuarakan ke perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi yang belum proaktif ke LLDikti itu bisa lebih proaktif gitu ya, sehingga makin cepat proses pelayanannya. Kemudian terkait dengan masalah BBM, ya tentu ini memang ketika BBM naik tentu masyarakat juga kesulitan. Nah ini tadi berkaitan dengan apakah memungkinkan untuk bisa dilakukan mungkin blended learning begitu ya. Nah ini akan kami sampaikan pola ini dan insya Allah ini juga bagian yang akan diwadahi di dalam perubahan permen tersebut ya. Nanti kami terus update kepada kementerian. Saya kira memang kita tidak bisa lagi melawan bagaimana perkembangan teknologi dan hal-hal yang sifatnya bisa memudahkan tetapi tidak mengurangi kualitas ya. Kalau ternyata dengan cara blended learning itu bisa menurunkan kos mahasiswa, ini satu argumen yang sangat bagus. Kemudian kualitas juga bisa terjaga, tetapi tentu yang diharapkan Pak Dirjen itu dalam satu semester itu sekarang tetap sudah harus ada yang tatap mukanya ya. Jangan sampai mahasiswa tidak pernah tatap muka sama sekali, itu yang sangat diharapkan karena iklim sosial respon, social interest itu juga sangat dibutuhkan. Namun sistem blended learning ini apakah bisa jadi nanti pendidikan jarak jauh itu tidak perlu ada perizinan lagi Pak, karena itu jarak jauh itu sudah bisa menjadi moda begitu ya. Nah ini tentu semuanya nanti kita tunggu ranah kebijakan akan keluar. Kemudian terkait dengan seleksi mandiri, nah kami pada waktu itu sudah pernah menyampaikan terkait dengan seleksi mandiri dan nanti potensi terbesar seleksi mandiri itu akan dibatasinya dari sisi waktu rekrutmennya Pak. Ya mungkin bertahap ya. Ya sambil terus Ibu Bapak juga bisa menyampaikan kondisi-kondisi terkini kalau seleksi mandiri itu masih sangat besar begitu ya. Tapi dari sisi waktu dan dari sisi kuotanya
mereka tidak boleh lebih dari 25% kuota untuk seleksi mandiri. Tapi ini juga bagian yang terus kita perjuangkan. Isu yang terbesar itu saya kira untuk jabatan fungsional, betul Pak Makbul Mansur, bahwa tadi yang saya sampaikan itu luar biasa. Artinya selama ini lebih dari 2.000 lebih orang itu dari asisten ahli itu tidak segera naik ke lektor. Nah, alhamdulillah sekarang keinginan untuk naik jenjang jabatan akademik itu meningkat. Nah, PR kita selanjutnya ketika lektor sudah semakin banyak dan waktunya sudah cukup, maka itu kita upayakan supaya cepat berakselerasi menjadi lektor kepala. Namun untuk jabatan fungsional akademik ini, kita sudah membuka ruang untuk proses pelayanan sebaik-baiknya dan seakuntabel mungkin. Nah, mungkin juga bisa disuarakan ke masing-masing perguruan tinggi supaya melakukan mapping. Mana di perguruan tinggi yang lektor waktunya sudah naik lektor kepala atau lektor kepala sudah naik ke profesor. Nah, perkembangan data tadi itu perkembangan yang luar biasa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak. Jadi kenaikan asisten ahlinya, proses menuju asisten ahli itu juga meningkat, sehingga tenaga pengajar itu nilainya jumlahnya semakin menurun. Kemudian dari asisten ahli ke lektor juga terus meningkat, dari lektor ke lektor kepala juga meningkat, dan dari lektor kepala ke guru besar juga makin meningkat. Saya kira untuk sampai bulan ini kita memang di antara LLDikti lain, saya update data itu cukup banyak ya, terbanyak begitu ya dari proses kenaikan jenjang jabatan akademik tersebut. Itu beberapa hal yang kami respon dan nanti kami juga akan terus suarakan Ibu Bapak, masukan dari Ibu Bapak semuanya, dari Bapak-bapak semuanya. Dan tadi pertemuan ini akan terus rutin kita lakukan. Tadi saya sampaikan setidaknya 3 bulan sekali itu kita akan bertemu. Mungkin saya akan merindukan satu momen kita bertemu secara langsung tatap muka begitu ya. Bisa jadi tempat di LLDikti atau bisa jadi di salah satu perguruan tinggi Ibu Bapak semua. Itu saja Bu Evi, respon dari saya dan saya haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada para senior dan para sahabat dari APTISI, ABPTSI dan APERTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Samsuri, Pak Kepala, Pak Patuan sudah hadir. Silakan Pak Patuan mungkin akan menyampaikan saran dan masukan terkait pelayanan LLDikti wilayah 4. Kami persilakan Pak. Masih di mute, Pak? Suaranya masih belum terdengar. Nah, sudah, coba. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak terlambat. Waalaikumsalam. Pak Kalem dan para pimpinan yang saya banggakan. Terima kasih saya kesempatan, mungkin karena sudah banyak yang bicara, saya hanya satu aja mungkin mengenai masalah akreditasi ya Pak Kalem, Bapak Ibu semua, yang memang perlu juga perhatian kita sebagai di asosiasi tentang LAM PT yang memang yang mungkin Pak Kalem sudah tahu juga, ini APTISI juga sudah bicara berada dengan LAM PT sendiri. Memang LAM PT ini tidak bisa juga dibubarkan karena ada dalam undang-undang gitu kan. Cuma mungkin kita sebagai pimpinan asosiasi dan sebagai kepala LD 4 mungkin saya salah, saya mungkin salah saja. Perlu kita memang sering mengadakan sosialisasi tentang keberadaan LAM. Karena memang banyak juga perguruan tinggi yang memang tidak begitu mengerti tentang LAM itu seperti apa, sistemnya seperti apa, perubahan dari bahan PT ke LAM itu seperti apa, apakah ada mekanisme yang berubah dari sistem penilaian segala macam itu. Yang dipahami oleh beberapa perguruan tinggi adalah masalah pembiayaan saja kan gitu. Pembiayaan yang memang menjadi polemik di
kalangan perguruan tinggi, sehingga mungkin ini perlu kita sering mengadakan sosialisasi kepada para perguruan tinggi yang ada di Jabar dan di Banten. Salah contoh adalah kemarin Ban PT membuat satu kebijakan sebuah EPPA itu kan menjadi juga persoalan kemarin kan, karena tidak cukup waktu untuk disosialisasikan kepada para perguruan tinggi swasta, apalagi yang di ujung-ujung yang ada di daerah Pandeglang, daerah Lebak, yang mungkin akses informasi yang mungkin agak sedikit terbatas, pemahaman juga mungkin kurang. Nah ini memang perlu saya minta kepada kita semua di sini dengan dikembangkan oleh Pak Kalem dan beberapa asosiasi, baik itu APTISI, ABPTC dan APERTI, kita sering mengadakan sosialisasi tentang keberadaan LAM itu sendiri, supaya tidak simpang siur keberadaan LAM sendiri, akhirnya menjadi blunder negatif di kalangan perguruan tinggi swasta. Nah jadi harapan saya, di sela-sela tadi banyak masalah KIP, masalah Jafung, dan masalah yang lain-lainnya mungkin akreditasi ini bukan menjadi penting untuk perlu kita bersama-sama saling menyampaikan informasi kepada para perguruan tinggi yang ada di Jabar dan di Banten agar tidak menjadi salah tafsir yang negatif. Akhirnya kemana-mana pemahaman orang gitu kan tentang masalah LAM ini sendiri. Padahal dengan komunikasi insya Allah bisa dipahami gitu oleh beberapa perguruan tinggi swasta keberadaan LAM sendiri. Apalagi kan ini kan LAM ini kan berbayar. Yang tidak berbayar kemudian kan harus berbayar. Itu dari sisi satu. Apakah memang ada perubahan format yang berbeda antara Ban PT dengan LAM PT, juga perlu juga kita sering memberikan pemahaman kepada para perguruan tinggi yang memang sedikit sekali mungkin akses informasi yang diterima oleh mereka. Jadi mungkin itu Pak Kalem, mohon maaf saya telah karena perguruan tinggi juga seperti juga saya juga gitu loh. Bahkan juga tidak semua seperti kayak model Pak Abbas, kayak model Pak Mulya yang memang juga yayasannya aktif. Banyak yang aktif, hanya pengelola saja yang aktif. Sementara pengelola pun juga miskin mungkin informasi. Akhirnya jadi di masyarakat tentang masalah keberadaan LAM. Ada yang menolak lah, ada yang bilang dibubarkan. Kan ini kan akhirnya simpang siur, nggak bisa dibubarkan LAM itu undang-undang. Persoalannya adalah kurang cukupnya dikomunikasi oleh kita semua terhadap keberadaan LAM itu sendiri. Nah, sehingga perlu kita sebagai pemimpin itu memberikan informasi cukup pada mereka sehingga bisa mencerna dengan positif apa sih yang dengan LAM itu, apa sih model LAM itu sendiri kan gitu. Apa sih beda dengan Ban PT. Jadi kita perlu sekali sering mengadakan sosialisasi kepada para perguruan tinggi swasta. Terima kasih Pak Kalem. Baik, terima kasih Pak Patwan. Saya kira itu sangat baik masukannya dan merespon itu kita LLDikti itu sudah 3 kali Pak sebetulnya melakukan, dan yang terakhir kemarin kita lakukan secara terbuka dan daring untuk mensosialisasikan keberadaan LAM, bagaimana tata cara untuk pengusulan di LAM tersebut. Namun ini akan kita note secara khusus kalau ini insya Allah untuk di perguruan tinggi wilayah 4 Jawa Barat Banten kita bisa sesegera mungkin untuk melakukan sosialisasi lebih intensif lagi. Dan kita selalu share ke berbagai grup, mungkin ketua badan penyelenggara sekarang juga sudah ada grupnya secara khusus dengan LLDikti selain pengelola, ya, sehingga informasi-informasi supaya lebih cepat tersampaikan. Terima kasih Pak masukan. Baik, silakan Bu Evi untuk di closing. Semuanya Ibu Bapak saya haturkan terima kasih untuk forum diskusi yang sangat singkat dan produktif ini. Baik, terima kasih banyak Pak Kepala atas respon yang telah diberikan pada saran-saran dan juga masukan khususnya pada ranah kebijakan yang Bapak-Bapak sampaikan barusan begitu. Mudah-mudahan bisa difasilitasi oleh LLDikti wilayah 4 untuk disampaikan selanjutnya ke kementerian begitu. Baik, Bapak-Bapak yang saya hormati, mungkin dengan demikian telah selesai acara fokus group discussion pada pagi hari ini.
sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas perkenan Bapak-Bapak untuk hadir di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat di hari Senin pagi ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sampai berjumpa lagi. Insya Allah pertemuan ini akan dirutinkan sebagaimana yang disampaikan tadi selama 3 bulan sekali begitu ya. Nanti insya Allah kita akan berjumpa kembali 3 bulan mendatang begitu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin pamit.